Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Subang. Baik, Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu mendapatkan petunjuk dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Buya, izin bertanya mengenai fikih Buya. Ketika saya melihat waktu jadwal sholat subuh di masjid itu Buya, akhirnya misalkan jam sekian Buya. Namun ketika saya lihat itu matahari belum terbenam Buya. Apakah yang harus saya lakukan ketika waktu itu tiba? Saya harus melakukan sholat ada atau sholat qada Buya? Demikian Buya pertanyaannya. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau kita melakukan sholat maghrib tadi pertanyaannya ya. Sholat maghrib itu ternyata kok belum terbenam matahari. Kok Anda sudah sholat maghrib maka sholat Anda tidak sah. Mana yang perlu dipercaya antara tanggalan, antara yang di penanggalan atau di alam nyata? Yang perlu Anda percaya di alam nyata. Kalau Anda ternyata belum melihat matahari, belum terbenam, maka ketahuilah terbenam itu harus tenggelam semuanya. Kalau masih ada mengintip Anda masih boleh sholat asar dan tidak boleh sholat maghrib. Tapi kalau sudah matahari tidak melihat Anda lagi di dataran hamparan lurus, bukan di balik bukit-bukit. Kalau balik bukit-bukit 1 jam sebelum maghrib sudah maghrib karena ketutup bukit, bukan itu. Jadi dalam hamparan di laut atau di hamparan dataran kok matahari sudah terbenam tidak terlihat, maka waktu itu maghrib. Kalau Anda melakukan sholat sebelum terbenam matahari, maka sholat Anda tidak dianggap sah karena Anda sholat sebelum masuk waktu. Seperti itu. Lalu ada sholat Anda bagaimana? Anda harus mengulang sholat lagi karena sholat yang pertama belum sah karena Anda sholat sebelum masuk waktunya. Baik, kalau sudah masuk maghrib baru terbenam. Jadi yang dipercaya antara yang dicatat di penanggalan itu sama di alam nyata, yang boleh dipercaya alam nyata. Lalu kapan dipakai di penanggalan itu? Yang ditulis di almanak itu, di takwim di itu dipercaya, itu akan dugaan, don, dan memang itu sudah cukup sebagai dugaan. Itu akan dipakai dengan catatan tidak bertentangan dengan alam nyata, dengan kenyataannya. Makanya karena kita tidak sempat melihat matahari, karena kita hidup di tengah kota misalnya banyak gedung-gedung tinggi, nggak sempat melihat matahari, cukup percaya dengan itu sudah sah. Karena sudah ada dhannul mukallafi, dia sudah menduga bahwasanya waktu sholat sudah masuk mengikuti tulisan catatan itu, maka itu sudah dianggap sah. Selagi tidak terbukti salah, maka tetap dianggap sah. Kalau terbukti salah seperti tadi yang diceritakan, maka ya tidak sah sholatnya. Karena terbukti dia sholat sebelum masuk waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.